Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Lose yakin ya, kita semua dalam kondisi yang sehat. Kemungkinan ada juga yang sakit, tapi tidak masalah. Mau sehat atau sakit, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus ya. Karena ada pemeliharaannya, ada penghiburan dan kekuatannya. Mari kita mau yel-yel dulu ya. Nah, yel-yelnya kita mulai ya. Lose beri komando dulu. Anak sekolah minggu Kalam Kudus, sukacita, setia, sabar, bersama Tuhan Yesus. Yeay! Nah, pada saat ini kita mau memuji Tuhan dengan pujian Yesus disalib. Kita pakai gerakan ya, ikuti Lose. Yesus disalib karena cinta sayang, cinta sayang, cinta sayang. Yesus disalib karena cinta sayang, dosa terhapuslah. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa terhapuslah. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa terhapuslah. Iya, Yesus cinta kita ya, sehingga dia mau datang untuk menebus dosa kita, mati di atas kayu salib. Nah, pada saat ini kita juga mau mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan dengan pujian Roh Kudus yang manis. Kita siapkan hati ya, mau menerima firman Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, pada saat ini kita siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu yang lalu.
Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui lause kami. Ampunilah kami terlebih dahulu, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Berilah hikmat bijaksana kepada lause kami di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami undang Roh Kudus yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus mencuci kaki murid-muridnya, terdapat dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga 17. Nah, anak-anak ini sekarang kita kan dalam suasana pandemi ya, atau dalam suasana virus. Nah, anak-anak itu seringnya diajarkan harus cuci tangan. Kalau di rumah mamanya sering teriakin ya, anak-anak, ayo tangannya dicuci dulu waktu mau masuk ke dalam rumah. Atau, oh ini lagi mau makan, harus cuci tangan ya. Kenapa harus cuci tangan? Karena di tangan kita itu bisa menempel debu atau kuman-kuman. Jadi waktu kita makan, kita harus cuci tangan supaya kita tidak termakan kuman. Nah, sebenarnya anggota tubuh kita bukan tangan aja yang harus kita sering cuci. Ada lagi satu bagian yang kadang-kadang kita lupakan. Padahal itu adalah daerah yang paling kotor. Nah, terletaknya di bawah badan kita. Apakah anggota tubuh tersebut? Kaki. Ya, benar sekali, kaki ya. Nah, kaki itu adalah bagian tubuh kita yang paling kena kotoran yang paling banyak karena dia berada di bawah. Nah, ketika kita berjalan, ketika kita di rumah, pasti kita injak lantai. Kalau di luar kita injak tanah atau ya. Nah, begitu tentu saja membuat kaki kita kotor. Nah, kalau zaman dahulu itu ada gurun, ya, pasir, ya kan? Ada orang-orang kemana-mana itu masih pakai jalan kaki. Kalau sekarang kan punya mobil, ya kakinya nggak terlalu banyak kena debu, atau pakai Honda, ya sepeda motor maksud lause. Nah, jadi kalau zaman dulu itu orang-orang itu harus masuk ke dalam sebuah rumah, mereka harus cuci kaki karena mereka sudah menginjak tanah, ya. Nah, di dulu modelnya sepatu itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang banyak yang tertutup. Kadang-kadang kita pakai kaos kaki ya. Kalau zaman dulu pakai sepatu tapi beda. Nah, sepatunya itu terbuka. Jadi waktu kita berjalan otomatis debu lebih cepat nempel dan kotoran bisa kena ya. Nah, makanya orang zaman dulu itu harus membersihkan kakinya sebelum masuk ke rumah. Nah, di rumah-rumah itu biasanya udah sedia tempayan ya, tempat air. Setelah itu ada basi atau bokor atau baskom sekarang istilahnya. Nah, orang akan mencedok air dan masukkan ke dalam baskom, kemudian membasuh kakinya, baru masuk ke dalam rumah. Nah, pada zaman itu ketika Tuhan Yesus lagi berkumpul dengan muridnya di sebuah rumah, nah mereka juga harus mencuci kaki. Tapi waktu itu sepertinya orang-orang belum mencuci kaki mereka, murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus melihat demikian, maka dia juga membuka jubahnya, kemudian dia mengikat sebuah kain di pinggangnya. Dia mulai menundukkan diri, kemudian dia mengambil airnya dan memasukkan ke dalam baskom. Dia mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Sebenarnya ini pekerjaan yang paling hina, tapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu masuklah Petrus. Nah, Petrus bilang, "Jangan Tuhan, jangan cuci kaki saya." Dia merasa ini Tuhan dan guru, masa kan mencuci kakinya?
Tetapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, kamu harus dicuci kakinya, supaya kamu juga mendapat bahagian di dalamnya. Hah? Petrus berkata, Tuhan, kalau begitu, jangan hanya kakiku, tubuhku juga, kepalaku juga mau dicuci sekalian gitu loh. Tuhan Yesus bilang tidak perlu. Kalau kamu sudah mandi, kamu hanya cukup membasuh kaki saja. Nah, apa sih maksudnya Tuhan Yesus dengan contoh dia membersihkan kaki murid-muridnya? Itu Tuhan Yesus sudah merendahkan diri. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh atau teladan yang harus murid-murid lakukan. Nah, dia aja sebagai Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Dia penguasa kita. Dia mau merendahkan diri, melayani kita sambil melakukan pekerjaan yang paling hina, yaitu mencuci kaki. Biasanya mencuci kaki itu adalah pekerjaan budak, pekerjaan orang yang paling rendah. Ini dilakukan oleh Tuhan. Bayangin aja ya, kita sebagai tuan rumah, kita mencuci kaki pembantu kita, itu bagaimana perasaan kita? Kita ini nyonya, kita ini tuan rumah, tapi kita mau mencuci kaki orang pembantu kita, orang rendahan gitu loh. Ini Tuhan mencuci kaki muridnya. Wah, luar biasa ini Tuhan memberi satu teladan buat kita. Tuhan aja mau datang ke dunia ini. Bukan sekedar mencuci kaki kita, tapi lebih dari itu. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus dosa manusia, dosa kita semua di dunia ini. Jadi kiranya melalui contoh dari Tuhan Yesus merendahkan diri sampai mencuci kaki muridnya merupakan satu pelajaran buat kita. Kita juga mau melayani sesama kita. Kita mau merendahkan diri kita melayani sesama kita. Ada teman-teman kita yang memerlukan pertolongan, kita juga tolong mereka. Mereka lagi bersedih, kita juga memperhatikan, kita menghibur mereka. Kalau di rumah sehari-hari, kita juga bisa menolong orang tua kita. Kita juga mau rela kalau dipanggil sama orang tua kita. Ya, kita mau ya melayani teman-teman dan melayani orang tua kita yang ada di rumah. Kiranya melalui kebenaran firman hari ini mengingatkan kita untuk merendahkan diri, untuk melayani seperti Tuhan Yesus sudah melayani kita. Kita mau memiliki kesungguhan hati untuk melayani karena kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan Yesus. Mari kita mau masuk doa, kita nyanyikan satu pujian melayani. Kita menyanyikan pujian melayani, lebih sungguh. Kita nyanyikan lagu melayani lebih sungguh sebagai ekspresi kita untuk menyambut firman Tuhan. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan
lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan, kiranya kebenaran firman hari ini mengajarkan kami, Tuhan yang adalah Tuhan, kami rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau sudah memberikan sebuah teladan dengan mencuci kaki murid-muridnya. Kiranya kami juga mau merendahkan diri kami. Kami mau melayani satu dengan yang lain. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau melayani sesama kami. Kami mau melayani teman-teman kami. Kami mau melayani orang tua kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bagaimana cintanya Tuhan kepada kami dan rela berkorban menebus dosa buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini kami mau belajar melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami selama ini kalau kami belum sungguh-sungguh melayani sesama kami belum sungguh-sungguh melayani orang tua kami. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak tadi udah dengar firman Tuhan ya. Kiranya kita bukan aja menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku. Kita mau melayani sesama kita, kita mau merendahkan hati kita karena kita mengasihi mereka. Nah, anak-anak diberi kesempatan ya untuk memberikan persembahan. Bisa persembahan kita transfer melalui bank, bisa juga melalui QRIS, atau kita datang bawa uangnya secara fisik, bawa ke tata usaha gereja. Ya, kita bisa lakukan itu. Nah, kemudian demikianlah acara kita hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetap prokes ya, tetap jaga kesehatan. Dah.